Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gio. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pada teman-teman kenapa listrik jelek tidak bisa naik lagi MCB-nya. Jadi pertama di sini kita gambarkan ada tegangan dari MCB atau meteran listrik ya di sini. Ada yang pakai token dengan manual ya, ini listrik. Nah, seperti itu meteran ya, meteran listrik. Kemudian ini listrik masuk dari PLN ya, sutet. Kemudian dari meteran ini biasanya kan masuk ke sikring ya, atau ke pius dulu. Nah, sikring. Ada juga yang tidak menggunakan sikring, tapi ini menggunakan MCB langsung ya. Di sini MCB yang saklar, kalau ada konsleting dia jepluk sendiri, itu namanya MCB. Dan setelah itu dari MCB tegangan akan diteruskan ke kelistrikan rumah kita guys. Jadi semuanya di paralel. Nah, dari listrik MCB kemudian dikasihkan ke lampu. Ini di sini ada lampu satu, misalkan ada satu di ruangan kamar lampu, kemudian lampu yang kedua taruh di dapur, dan yang ketiga misal kita taruh di WC. Nah, tiga. Kemudian biasanya sebelum ke lampu itu ada saklar. Nah, di sini saklar stop kontak ya, stop kontak. Nah, ini komponen utamanya seperti ini kalau kita gambarkan. Nah, misalkan kalau begini, ini kondisinya jelek, jadi off kelistrikan ya. Namun meteran di sini masih berjalan, otomatis tegangan ada ya, tapi tidak diteruskan langsung ke sini. Nah, kendalanya apabila MCB ini kita on kan, dia turun lagi, maka kondisi ke belakang sini ada yang konslet ya, jadi positif negatifnya ada yang masih menyatu ya, kayak gitu. Jadi otomatis tegangan akan tidak diteruskan, karena kalau diteruskan maka berbahaya. Jadi MCB tersebut sudah menghandlenya agar tidak terjadi kebakaran atau kerusakan ya. Nah, dari mana sih kita harus mengetahui sebelum kita masuk ke MCB lagi? Nah, sebelum kita cetrekan ini dinaikkan lagi MCB-nya, kita periksa dulu nih jalur lampu pertama. Misalkan periksa dulu lampunya, kedua, ketiga. Nah, kita lepas ini semua lampu dilepas ya. Lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga ini dilepas. Colokan juga dilepas. Biasanya ada colokan listrik ya, yang buat kulkas, buat dispenser kayak gitu. Itu dilepas semua ya, terminal listriknya. Setelah itu coba naikin MCB-nya. Nah, kayak gitu. Apabila MCB-nya masih turun, maka masih ada kerusakan atau konsleting. Nah, yang kedua, periksa sambungan. Biasanya ada sambungan di atas ya. Di atas rumah itu biasanya dari kabel menuju kabel-kabel kecil ke lampu atau ke terminal itu ada sambungan. Periksa di sana, barangkali terkena air atau sambungannya terkelupas dan menyatu kayak gitu. Periksa, setelah diperiksa dinyatakan oke semuanya, maka coba lagi naikin MCB-nya. Kalau masih tetap turun lagi MCB-nya, maka periksa mangkok lampu ya, mangkok lampu, fittingan lampu ya. Jadi ketiga semua mangkok lampu diperiksa, kemudian nyoba naikin lagi MCB-nya. Kalau masih tetap, coba periksa saklarnya, stop kontak. Ada biasanya on off ya, on off untuk mematikan listrik, mematikan lampu. Periksa di sana. Jadi bongkar salah satu semua ya, mungkin dari lampu 1, 2, 3 ya. Bongkar, kalau dinyatakan ini udah oke, nggak ada masalah, nggak ada yang konsleting, maka coba naikkan lagi. Nah, kalau udah normal, MCB-nya naik, mungkin kerusakannya ada di saklar atau bisa pula di
mangkok lampu, di sambungan. Nah, mungkin kayak gitu ya cara mengetahui kerusakan listrik MCB yang jelek ya, tidak bisa naik lagi. Nah, itu sederhana sekali. Jadi kita harus sesar semua sambungan dan kelistrikan ya. Nah, setelah itu biasanya ini jarang terjadi ya. Ini saya dulu pernah nemuin kendala seperti ini. Ini kelistrikan nggak ada apa-apa kayak gitu. Ini normal. Namun ketika memakai beban yang dirasa tidak berat ya, nyalain TV satu paket, nyalain TV ya, itu biasanya masih kuat. Nyalain TV, lampu itu masih kuat biasanya. Tapi MCB sering turun jelek ya. Itu biasanya disebabkan MCB-nya sudah lemah ya, jadi harus diganti guys. Nah, itu biasanya ada lagi kalau misalkan nggak pakai TV, nggak pakai kulkas, nggak pakai dispenser, nggak pakai setrika, tapi pakai lampu aja 1 atau 2 atau 3, ini MCB turun jelek. Berarti ini yang harus diganti MCB-nya guys. Ya, untuk ampernya sesuaikan saja dengan paket listriknya, karena kalau kegedean itunya ampernya, takutnya kalau ada konsleting ini tidak turun maka menyebabkan kebakaran ya, atau kerusakan alat elektronik tersebut. Nah guys, kayak gitu ya penjelasan dari saya mengenai cara untuk mengecek jelek pada MCB ya. Apabila channel ini bermanfaat, silakan klik subscribe dan kasih tahu teman-temannya supaya mereka bisa meminimalisir kerusakan yang terjadi pada saat MCB jelek. Oke, see you next video.